Iya, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. One Piece libur sebulan ya. Tapi tenang aja, Mr. K bakal tetap bahas One Piece nih. Yang mana sekarang ini ya, Mr. K bakal ngebahas tentang orang bernama Saint Vigeland Gatling. Karena ternyata kemunculan pertamanya ini bisa dibilang cukup kontroversial, mengingat ada sedikit perdebatan pada terjemahannya. Bagi yang belum tahu atau nggak terlalu ngikutin, ada salah satu akun Twitter bernama Sandman yang emang sering ngebagi informasi-informasi seputar One Piece. Khususnya beberapa interview dari Odachi yang masih bersumber dari bahasa Jepang. Karena dia tahu kan mayoritas orang nggak bisa berbahasa Jepang. Sama seperti Mr. K ini yang emang belum bisa lah ya. Ya taunya kan kita ini taunya Ike Mochi, arigatou gozaimasu. Sehingga dia menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Nah, menariknya gak lama dari keluarnya chapter 1086 di mana saat kemunculan panel terakhir yang memperlihatkan Saint Vigeland Gatling, tentunya kita dibuat cukup hype ketika melihat kata raja yang menunjukkan kalau Gatling sempat menjadi raja di God Valley. Yang mana jika informasi ini benar, berarti akan banyak sekali informasi sekaligus pertanyaan yang tercipta. Misal, mulai dari apakah Saint Vigeland Gatling termasuk ke dalam bagian 20 raja yang sempat beraliansi atau enggak? Soalnya kalau dia gak termasuk ke dalam 20 raja yang beraliansi, maka akan sedikit aneh rasanya seseorang dari keluarga baru bisa menjadi raja di tanah para Tenryubito. Belum lagi pertanyaan tentang adakah tempat tinggal selain Marijua sebagai tempat dari berdiamnya para Tenryubito lain. Hal ini pun seakan menjadi teka-teki tersendiri mengingat tempat seperti apakah sebenarnya God Valley pun masih menjadi misteri. Maka dari itu kalau saja terjemahnya mengatakan kalau Saint Vigeland Gatling ialah raja di negeri bernama God Valley, berarti harusnya kita memiliki informasi yang berhubungan dengan alasan mengapa Rox the Sebek yang ingin menjadi raja dunia datang ke tempat itu. Tapi kalau menurut Sandman sendiri ya, beberapa terjemahan yang memilih menggunakan kata king atau raja dari God Valley, hal itu dianggap kurang akurat. Karena menurut Sandman akan lebih akurat rasanya jika kita menerjemahkannya sebagai superhero atau champion yang memegang peran besar di God Valley. Kalau kita lihat sedikit ke Manga Plus versi bahasa Indonesianya, sampai tanggal 6 Juni ya, terjemahan yang digunakan masihlah raja. Walaupun di situ digunain tanda kutip yang mana, mungkin aja maksud raja di situ bukanlah raja dari sebuah negeri, melainkan raja dalam arti kiasan. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan Fish, mereka pertanggal 14 Juni mengganti terjemahan yang awalnya king menjadi dominating. Yang itu berarti bisa diasumsiin kalau Saint Vigeland Gatling merupakan orang yang cukup mendominasi saat berada di insiden God Valley. Terjemahan itu juga sebenarnya jadi terjemahan yang bisa kita lihat di Manga Plus versi bahasa Inggrisnya, Sehingga apa yang dikatain oleh Sandman sebelumnya tentang peran dari Saint Vigeland Gatling yang bukanlah menjadi raja, melainkan jadi orang yang hanya berpengaruh di insiden tersebut aja. Melihat dari apa yang dikatakan oleh Gatling ketika dirinya menjatuhi hukuman mati kepada Mosgard, di mana dia bilang kalau orang yang melindungi sampah lebih rendah daripada sampah. Hal ini tentunya kita ketahui merujuk ke bagaimana status mereka sebagai Tenryubito yang dianggap jauh lebih tinggi dari apapun. So, Gatling sepertinya tidak bisa mentoleransi apa yang dilakukan oleh Mosgard, sehingga dia pun memutuskan untuk memberikan hukuman mati. Karena Mosgard berani melindungi ras yang jauh lebih rendah di bawah mereka. Well, dari situ aja bisa kita lihat kalau Saint Vigeland Gatling sendiri ya merupakan orang yang sangat memegang teguh prinsip kalau Tenryubito memang berada di atas apapun. Makanya gak heran kalau apa yang terjadi di God Valley nantinya, Gatling bertarung mati-matian untuk membantu para Tenryubito yang diburu oleh krunya Rox. Yaps, julukan yang diterima oleh Saint Vigeland Gatling di God Valley ini entah mengapa mengingatkan kita ke julukan pahlawan angkatan laut yang diterima oleh Monkey D. Garp. Karena selepas berhasil mengalahkan Rox di insiden God Valley, meski dengan bantuan Goldie Roger dan kita masih belum tahu secara pasti siapa sebenarnya mengalahkan Rox. Apakah Roger dan Garp bekerja sama untuk mengalahkan Rox pada medan pertarungan, atau malah mereka bertarung satu lawan satu yang berarti salah satu dari Roger dan Garp tumbang dan yang lainnya akhirnya berhasil mengalahkan Rox? Karena kalau berkaca dari apa yang terjadi kepada Smoker, meski secara kekuatan mungkin keduanya gak bisa kita bandingkan, karena Garp sendiri kita tahu kan seberapa monster kekuatan yang dia miliki bahkan di masa tuanya. Sehingga ketika berada di era kemasannya, kayaknya gak perlu kita pertanyakan lagi seberapa kuat kakek dari Orubakasencho ini, Cuman tetap aja nih, melihat ada beberapa kasus yang menunjukkan secara langsung kalau pemerintah dunia suka menutupi kebenaran yang terjadi dan langsung memberikan penghargaan kepada anggota angkatan laut yang ada di sono. Kayak misalnya ya, Smoker yang waktu itu dianggap berjasa karena berhasil mengalahkan Crocodile, padahal semuanya itu dilakuin oleh kru topi jerami. Lalu hal yang sama juga hampir terjadi kepada Admiral Fujitora yang mungkin kalau dia gak menyiarkan permintaan maafnya secara langsung, bisa jadi orang yang dianggap berhasil membebaskan negeri Dressrosa dari genggaman Doflamingo adalah Fujitora.
Padahal kita ngerti sendiri kan perjuangan Orba, Kasenco dan aliansi SAP Grand Fleet kayak gimana. Oke, berkaca dari beberapa kejadian seperti itu, bukan hal yang aneh kayaknya kalau kita sedikit beranggapan kalau Roger lah yang pada akhirnya mengalahkan Rox. Meskipun Gap sendiri harusnya memiliki kekuatan yang gak jauh berada di level keduanya. But meski keduanya berarti sama-sama memainkan peran yang begitu penting di insiden God Valley, bukan berarti Saint Vigaran Garling dan Monkey D. Gap bakalan akur dan bertarung bersama. Pasalnya, Garling ini ya harusnya tipikal memiliki sifat yang sangat dibenci oleh seorang Gap. Karena kita sendiri aja tahu kan, kalau Gap sekarang posisinya masihlah seorang wakil admiral, padahal secara kekuatan menjadi seorang fleet admiral angkatan laut aja mampu dilakukan oleh Gap. Akan tetapi karena tidak suka dengan yang namanya Tenryubito dan memilih untuk menghindari pertemuan langsung atau mendapat perintah langsung dari mereka, Gap pun memutuskan untuk menjadi seorang wakil admiral saja. Karena tugas yang akan dia miliki pastinya masih berasal dari angkatan laut, bukan berhadapan langsung dengan orang-orang dari pemerintahan dunia. Well, menarik untuk kita tunggu sih. Peran apa sesungguhnya yang dipegang oleh Garling di God Valley? Mengapa orang seperti Garling bisa berdiam di sana pun menjadi suatu hal yang menarik untuk kita ketahui. Karena andaikan Shanks memang masih kerabat dengan Garling, hal ini mungkin ada kaitannya dengan mengapa Shanks kecil bisa ditemukan di sana. Belum lagi menjabat sebagai seorang Holy Knight, hal ini juga menjadi salah satu hal yang kita nantikan kan, seberapa kuat Garling yang kemungkinan besar akan berhadapan dengan orang-orang dari pasukan revolusi. Dan kita sendiri udah sempat menyaksikan ya apa yang pasukan revolusi bisa lakuin ketika berhadapan dengan dua admiral sekaligus. Maka dari itu menarik untuk ditunggu kekuatan yang dimiliki oleh Saint Vigaran Garling dan tentunya anak buah atau anggota dari Holy Knight lain yang masih belum kita ketahui. Apalagi kalau kita mengingat kejadian flashback nih di saat pertemuan Shirohige dan Shanks. Kalian pasti pernah dengar ucapan dari Shirohige ini kan? Apakah mungkin ucapan ini diucapin bukan mengarah ke Shanks tapi mengarah ke Vigaran Garling? Kalau emang mengarah ke Vigaran Garling gila sih, udah aja sih. Kok bisa gitu ya? Emang gila sih, gokil ini. Oke, kayaknya cukup segitu aja buat konten kali ini, So, see you next time. Adi Zakar Melo, stay safe everyone. Salam